Bapak Ibu yang masih ada di luar, mari kita masuk di dalam. Kita akan segera memulai bakti ibadah kita. Kita akan bersekutu bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita. Yang masih membawa smartphone, kita alihkan ke mode silent dulu supaya ibadah kita tidak terganggu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua bersaat teduh. Mari kita mengucap syukur buat kasih Tuhan. Selama 1 minggu Tuhan telah menolong kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menjawab segala kebimbangan kita, kecemasan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini sebab anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Kita ada di tempat ini menyembah Tuhan, bukan di gunung dan bukan di Yerusalem, tapi mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, ku nyanyi haleluya. Tak usah ku bimbang, kau
ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Selalu kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, Engkau menjawab setiap kebimbangan kami, kecemasan kami, Engkau menghibur kami, Engkau menolong kami, sehingga sampai pada hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami mau bersama-sama meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka, sehingga bakti ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan lancar, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati Pendeta Sean yang akan membawakan renungan atau khotbah buat kami semuanya. Kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami semakin diperbaharui. Tuhan, kiranya Engkau yang berotoritas berkarya bersama-sama dengan kami di tempat ini. Janganlah kami mencuri kemuliaan-Mu, biarlah kemuliaan-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami juga terus memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dan pada akhirnya mohon ampun atas segala kesalahan kami, atas segala perbuatan kami, ketidaksempurnaan kami dalam melakukan apa yang Tuhan mau bagi kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam satu nama kami berdoa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita terus bersuka cita bagi Tuhan. Kita naikkan satu pujian dari NP 341, Waktu Bunyi Sangkakala. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Para saleh akan bangkit pada hari mulia dan berkumpul dalam surga yang bakal. Waktu namaku dipanggil ku ada.
waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ada. Katakan lagi, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu semuanya berdiri bersama-sama. Kita baca dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Keesokan harinya ketika seorang banyak yang datang merayakan pesta bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai puteri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada orang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Amin. Persilakan duduk kembali. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Diakon Wardoyo Roslan. Kita percaya bahwa setiap janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan tepat pada waktunya. Sebab itu, mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Ku percaya janjimu.
katakan lebih sungguh lagi, ku percaya janji-Mu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Benar Tuhan, haleluya. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan sama-sama, percaya janji-Mu ajaib, terukir kepada Diakon Wardoyo dipersilakan. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Baik, sebelum kita naikkan doa syafaat pada ibadah pagi siang hari ini, ya saya ingin sedikit memberikan memperkenalkan begitu ya. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan Pendeta Sen Anwar, yaitu Gembala Sidang Gereja Baptis Efrata. Mungkin kalau ada yang belum mengenal, silahkan Pendeta berdiri sebentar. Ya, ini dalam rangka tukar mimbar. Pendeta kita atau Gembala Sidang kita melayani di Gereja Baptis Indonesia Cimenyan. Barangkali ada yang belum tahu daerah Cimenyan itu ya cukup jauh ya, Cimenyan. Tapi masuk wilayah Jawa Barat. Baik, mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Mohon pimpinan dan campur tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan di hadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mempersekutukan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon kuasa dan campur tangan Tuhan, agar pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Pada waktu kami meninggalkan tempat ini, kami beroleh sukacita. Tuhan Yesus, pada saat ini kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami mohon dan kuasa Tuhan, kami mohon uluran tangan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Secara khusus pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk Pak Nining dan juga Fael yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mohon kuasa dan campur tangan. Tuhan akan sempurnakan setiap obat-obat yang dimakan. Tuhan akan berikan kuasa yang khusus, sehingga apa yang menjadi kerinduan keluarga, khususnya Mbak Nining dan juga Fael, Tuhan akan sembuhkan kembali, sehingga boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian pula kami juga berdoa untuk Pendeta Hosea yang pada saat ini juga mengalami sedikit gangguan amandel yang ada dalam tubuhnya. Kiranya juga Tuhan akan campur tangan sehingga pada waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semua berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Ningsih yang juga sedikit mengalami kelemahan tubuh. Mohon kuasa dan campur tangan Tuhan. Mohon uluran kasih Tuhan. Mohon penyempurnaan obat yang dimakan, sehingga Ibu Ningsih dapat kembali sehat, dapat kembali beraktivitas seperti biasa karena kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk keponakannya Tuhan, yang sampai saat ini merindukan seorang momongan. Juga Tuhan akan campur tangan, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan akan menghadirkan seorang anak. Tuhan akan berkati. Kami hanya bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian pula kami juga terus berdoa untuk Ibu Pipin yang sudah lama kami doakan. Tuhan senantiasa memberikan pimpinan kepada mereka, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka dan juga kerinduan keluarga, Tuhan akan kabulkan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami dan juga adik-adik kami yang tergabung di dalam PKRB maupun di dalam PKMB. Kiranya Tuhan akan pimpin di dalam kehidupan mereka, baik dalam studi mereka, baik dalam pekerjaan mereka, bahkan pasangan hidup mereka. Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan daripada Tuhan. Jauhkan Tuhan dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Demikian pula kami juga berdoa untuk program gereja pada tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan akan campur tangan sehingga apa yang menjadi kerinduan kami bersama, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan, dan juga program melalui pendidikan usia dini atau PAUD, sehingga melalui lembaga itu banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa terus untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang baru-baru ini atau kemarin telah mengadakan musyawarah nasional. Kiranya apa yang menjadi keputusan-keputusan bersama, Tuhan akan campur tangan, sehingga keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkati. Kami berdoa untuk pimpinan dan organ-organ yang ada di bawahnya, Tuhan akan berkati. Demikian pula kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Baptis Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, yang pada saat ini banyak sekali mengalami kendala. Mohon kuasa dan campur tangan Tuhan agar lembaga-lembaga yang di bawah naungan Yayasan Baptis Indonesia yang sampai saat ini banyak mengalami kesulitan, khususnya dalam keuangan, Tuhan akan berkati. Demikian juga kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia yang di bawahnya ada Rumah Sakit Baptis Batu, Rumah Sakit Baptis Kediri, dan juga Rumah Sakit Immanuel yang ada di Bandar Lampung, maupun Poliklinik Mitra Kasih yang ada di Ungaran, juga yang ada di Kupang. Tuhan senantiasa memimpin mereka. Kami bersyukur Tuhan, ada rumah sakit yang mendapat predikat yang baik. Tuhan akan terus berkati, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari rumah sakit adalah banyak memenangkan jiwa, Tuhan akan berkati. Kami juga berdoa Tuhan, pemerintah dan negara kami yang baru-baru saja menyelesaikan pemilihan umum, yang sekarang dalam proses permasalahan yang mungkin sedang diajukan. Mohon Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan daripada Tuhan. Jauhkanlah Tuhan dari gesekan antara yang satu dengan yang lain, sehingga pada waktu mereka menyelesaikan masalah itu, kiranya keputusan yang terbaik yang terjadi. Akhirnya kami berdoa untuk Kota Bandung dan juga Kota Cimahi. Kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah. Kami bersyukur, kami merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam
pemeliharaan di tiap-tiap gereja yang ada di daerah Jawa Barat. Kayak berdoa untuk para pemimpin, kiranya Tuhan akan campur tangan sehingga mereka menjalankan kepemimpinannya dengan adil karena didasari takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sila kita semuanya itu. Akhirnya ampuni kekurangan dan kelemahan kami, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Diakon untuk telah membawakan kita dalam doa syafaat. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu semua berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita bagi Tuhan, kita katakan ku diberi kuasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Saya minta keluarga Ibu Sagio untuk membantu mengedarkan kantong persembahan.
dengan kasih Mbak Evi untuk membawa kita dalam doa. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, bisa juga memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Terima kasih buat keluarga Ibu Segio yang telah membantu kita mengedarkan kantong persembahan. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Sean, kita akan diberkati atau dipersiapkan melalui persembahan pujian oleh Sekolah Minggu Dewasa Wanita. Dipersilakan.
Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan akan terus berbicara kepada kami, memberikan pengertian buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi, kita bersyukur buat hari ini. Kita boleh beribadah bersama-sama. Dan tadi Pak Wardoyo sudah memperkenalkan ya. Jadi memang saya ke tempat ini mungkin baru berapa kali Pak ya? Baru 2 kali seingat saya khotbah di sini. Ini yang kedua. Ya, jadi yang pertama memang sudah lama saya bilang saya nggak ke Cimahi. Jadi kurang lebih saya sudah ada di Bandung ini 20 tahun. Tapi kesini baru 2 kali. Dia bilang irit ya. Jadi emang bukan jarang berkeliling, saya nggak tahu. Seringnya keluar kota. Tahu-tahu ke Cirebon, ke Sukabumi jarang. Nggak tahu, saya bilang kenapa. Katanya kalau seorang nabi itu nggak akan diterima di tempat asalnya gitu ya. Karena saya dari Sukabumi, seringkali jangan ke Sukabumi, dioper gitu ya, ke Cirebon gitu ya, kemana. Saya bilang wow, ya saya nikmati saja ya. Dan selama di Bandung ini ada beberapa gereja yang saya belum pernah khotbah di sana. Kemarin waktu tukar mimbar yang lalu itu saya baru pertama kali khotbah di Gereja Baptis Bait Lahim Bandung. Jadi jangan heran, kadang-kadang juga mungkin ada beberapa orang atau beberapa pendeta yang mungkin belum khotbah di sini ya Pak ya. berkeliling tapi ternyata kok belum ke sana gitu ya. Tapi saya berusaha dengan seksi kependetaan untuk merolling sampai semuanya boleh kebagian supaya tahu ini loh pendeta baptis ini gitu ya. Jadi saya berharap semuanya bisa mengenal. Jadi nanti kalau ketemu di jalan kita bisa saling sapa gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita kalau enggak kan enggak tahu ya. Mungkin berpapasan sekali waktu saya main mungkin di Mall Cimahi mungkin gitu ya. Oh itu pendeta Sean atau pendeta Anwar ya, antara dua namanya gitu ya. Dan ya bisa bersapa gitu kan. Kalau enggak mungkin enggak tahu siapa itu ya, biarin aja lah gitu. Nah saudara, hari ini adalah tadi saya sempat agak saya ganti Pak ya. Biasa kita bilang tukar mimbar gitu ya. Mimbarnya pada nggak dibawa saudara ya. Mimbarnya tetap di sini. Nah, tapi akhirnya saya berusaha dengan seksi kependetaan, saya bilang kita ubah pelayanan tukar pelayanan mimbar gitu ya. Jadi pelayanan mimbar yang ditukar. Pendeta Hosea ada di Cibanteng sekarang, Cimenyan Pak ya, sama lah. Kurang lebih Cimenyan Cibanteng antara itu ya. Nah saudara, saya harus ke sini, kemudian tadi pagi pendeta Paulus ada di Gereja Baptis Efrata ya. Jadi saya berharap ini jadi satu kekeluargaan yang baik dan kita semakin erat ya untuk pekerjaan Gereja Baptis di Jawa Barat. Karena kebetulan sekarang saya menjabat sebagai ketua BPD, melanjutkan pendeta Hosea ya. Kalau yang periode lalu pendeta Hosea, saya wakilnya. Jadi kalau sekarang saya wakilnya naik jadi ketua gitu. Saya bilang, tapi nanti nggak tahu wakilnya naik lagi nggak ya, saya nggak tahu. Ya, pemilihan ya. Saya berharap pemilihan yang terjadi. Baik Bapak Ibu dan Saudara, minggu ini adalah minggu Palem, katakan demikian. Sehingga saya mengambil satu nats dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Terkadang kalau kita melihat tentang kemuliaan Tuhan, berbicara tentang kemuliaan ya pasti Tuhan mulia gitu kan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berinkarnasi dalam wujud manusia, siapa yang tahu kalau dia Tuhan? Bahkan banyak yang menentang. Bahkan orang-orang Farisi ketika itu menentang ajaran tentang dari Kristus. Saya bilang begitu sulit.
Kalau kita melihat karya Allah yang luar biasa, dia sudah merelakan anak yang tunggal untuk berinkarnasi dalam wujud manusia, itu nggak mudah. Nggak mudah. Saya terkadang bilang, kenapa ini harus terjadi? Bahkan saya pernah memikirkan kepada jemaat, kapan itu terjadi? Ketika manusia jatuh dalam dosa atau sebelum dunia ini dijadikan? Rata-rata kebanyakan Pak setelah jatuh dalam dosa baru ada rencana Tuhan dong untuk penyelamatan. Kalau enggak kan Tuhan belum tahu kira-kira Adam dan Hawa jatuh dalam dosa atau tidak. Loh, berarti kan Allah kita tidak maha kuasa, dia tidak maha tahu, saya bilang. Iya. Jadi Tuhan tahu. Oleh karena kemahatauannya, Adam dan Hawa pasti akan jatuh dalam dosa. Pertanyaan seringkali timbul, apalagi dari mahasiswa STT. Ya kalau tahu Pak, ngapain diciptakan manusia? Capek-capek, nanti Allah harus datang ke dalam dunia. Sekarang itu rencana Allah yang luar biasa. Tetapi itu yang terjadi kalau kita lihat di Efesus, bahwa penyelamatan manusia, kita diciptakan, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya bilang, luar biasa bukan? Saudara dan saya diciptakan secara luar biasa. Dipilih, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Saya bilang, berarti saya ada sekarang itu karena rencana Tuhan. Amin. Pak Diakon Wardoyo, Pak Diakon Sridadi, siapa lagi di sini yang saya kenal gitu ya. Semuanya karena ada rencana Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan lagi, kenapa saya harus ada di Gereja Baptis Cimahi? Mungkin itu jadi suatu pemikiran. Saya katakan Tuhan punya rencana. Tidak hanya sekedar, yang penting kamu ada di Cimahi deh, kamu ada di Efrata, kamu ada di Bethlehem, kamu ada di Gereja Baptis Pertama. Saya katakan bukan hanya sekedar itu. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Demikian halnya ketika kita mengingat Minggu Palma ini. Minggu Palem ini. Saya katakan kemenangan sudah disiapkan. Sekalipun kalau kita lihat bagaimana rencana Allah. Mungkin buat Tuhan Yesus bukan satu hal yang, diluk-lukan Hosana. Ya, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan semakin deg-degan. Yesus ketika itu bukan apa, ini semakin dekat dengan penderitaanku. Sebuah rancangan yang luar biasa. Yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan nyatakan. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau manusia binasa. Dia tidak mau manusia untuk binasa. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Yang datang dari surga. Secara luar biasa. Sehingga saya katakan dia Allah yang berinkarnasi dalam wujud manusia. Saudara, terkadang kita mungkin, saya pernah protes sedikit. Saya bilang di lagu buku nyanyian pujian ya. Dia katakan apa? Tuhan sudah menjelma atau dikatakan Kristus sudah menjelma, saya lupa itu. Kata-katanya nomor berapa itu NP ya. Saya bilang, kenapa harus menjelma? Karena kalau menjelma itu saya bilang bentuk aslinya hilang. Sedangkan Kristus atau Allah ketika dia datang ke dalam dunia, dia tetap ada. Itu kan bedanya saya bilang. Saya seringkali karena saya dulu sering nonton film Sun Gokong, jadi saya ingatnya Sun Gokong. Apa itu? Siluman ya, siluman keras sakti gitu. Saudara, dia menjelma menjadi kera. Nah, bentuk yang aslinya ada enggak? Enggak ada, dia jadi kera. Bentuk aslinya hilang. Jadi saya katakan ketika dia jadi kera, dia menjelma jadi kera, jadilah kera. Amit-amit seandainya saya gitu, pendeta Sean gitu ya, menjelma menjadi siluman kera. Ketika menjadi siluman, pendeta Seannya hilang, jadinya kera. Itu kan yang terjadi. Tapi saya ketika Allah berinkarnasi tidak seperti itu. Allah tetap ada di surga, ada Allah Bapa kita. Tetapi Allah anak, dia berinkarnasi, merendahkan diri ya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi
Itu kadang-kadang juga jadi salah ya. Menjadi apa? Menjadi Allah manusia. Itu jadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Saudara, ketika dia dieluk-elukan, saya tahu dia sebagai manusia 100% nih, dia manusia. Tapi dia 100% juga Allah gitu kan. Saya bilang, terus gimana yang mengartikannya? Terkadang saya bilang, apa yang kita pikirkan kadang-kadang gak masuk dengan logika. Tetapi saya katakan itulah yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Dia dalam wujud manusia. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu bagaimana kesakitan yang akan terjadi. Bagaimana penderitaan yang harus terjadi. Saudara, kalau saudara membaca dari buletin kita hari ini, ada hal yang menarik saya katakan di depan ya. Sudah dituliskan di sini. Ya. Daun palma merupakan simbol kemenangan dan kalau dilambaikan berarti sebagai pujian serta kemuliaan. Daun palma juga digunakan untuk menyatakan kemenangan martir atas kematian. Jadi saudara, apakah saya bilang kadang ketika saya mendapatkan hal ini sebenarnya ini udah ditulis ya syukur gitu ya. Tapi saya bilang gini, ketika dia menang atas martir ini, kita katakan bahwa dia menang enggak? Ya dia pemenang saya katakan akhirnya. Tapi pada saat menghadapi sebuah penderitaan saya bilang apa yang akan dia lakukan? Tentunya ada rasa takut, ada rasa gentar. Bahkan di dalam doanya di Taman Getsemani, kita mendengar dikatakan apa? Bapa, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Kebayang gak? Artinya apa? Yesus sebagai manusia, dia melihat sebuah penderitaan. Maaf. Sebuah penderitaan yang menekan dirinya. Sampai-sampai dia berkata demikian. Pak, dia kan Allah, dia bisa menggunakan kealahannya. Tidak, saya katakan dia tidak menggunakan itu. Kalau kita mundur sampai saya katakan istilah dia mengosongkan dirinya dikatakan dalam bahasa teologi itu adalah kenosis. Saya bilang Tuhan tidak menggunakan haknya sebagai Allah. Tapi betul-betul ketika dia dalam wujud manusia, dia merasakan bagaimana ketakutan itu. Tapi ketika dia dieluk-elukan di Yerusalem, kita bisa melihat kemuliaan Yesus yang luar biasa. Kenapa? Tuhan sudah ditentukan. Walaupun jalannya harus demikian, tetapi saya katakan rencana Allah tidak akan pernah gagal. Amin. Ya, rencana Allah tidak akan pernah gagal. Nah, Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat bagian ini. Kita lihat ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah saudara, ketika berbicara Raja Israel, memang seringkali saya katakan apa yang diinginkan oleh manusia dengan apa yang diinginkan oleh Allah itu berbeda. Orang-orang Israel ketika itu ingin Yesus menjadi raja. Tapi Allah sebenarnya bukan menginginkan hal itu. Tapi dia mau mengirim, dia mau mengutus anaknya untuk menebus dosa saudara dan saya. Itulah karya terbesar yang diberikan untuk manusia. Kita kan sering nyanyi ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Seberapa besar? Betul-betul kita merasakan pengorbanan Yesus yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Benarkah kita merasakan pengorbanannya? Ini adalah karya terbesar Tuhan yang terjadi atas kehidupanku. Seringkali kita hanya berkata, iya karya terbesar dalam hidupku Tuhan. Pengorbananmu luar biasa. Tapi seringkali ketika kita berdoa, ketika kita berseru pada Tuhan, saudara maaf, seringkali kita betul-betul berkomunikasi dengan Tuhan, atau lebih banyak nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan berkatilah saya Tuhan, berkati usaha saya, betul gak? Gak salah. Tapi saya katakan lebih banyak minta atau lebih banyak kita berseru sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan,
Gimana ngobrolnya Pak? Kalau ngobrol kan harus dua arah. Ya. Tapi saya katakan doa itu ada satu hal yang komunikatif. Kita dengan Tuhan. Saudara banyak atau kapan saudara terakhir merasakan ketika saudara mungkin ada di hadirat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, mungkin bangun subuh-subuh kemudian kita menikmati firman Tuhan ketika kita mulai baca dan kita mulai merenungkan firman Tuhan, kemudian kita mulai berseru kepada Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita seolah-olah merasa kita ada di pangkuan Tuhan dan betul-betul kita merasakan itu. Kapan terakhir itu kita merasakan itu? Atau sudah lama kita tidak merasakan itu? Berarti kita sudah lama tidak merasakan hadirat Tuhan. Hati-hati. Saya sangat terkaget-kaget saudara. Buku ini buku lama. Nanti boleh tanya sama Bu Kiki di depan, itu ya di LLB kan ya. Ini juga bukan promosi, tapi ini yang sedang kami lakukan di gereja. Saya sedang mendorong jemaat untuk baca bareng-bareng. Jadi kita online. Ada sebuah buku yang menarik. Bukunya adalah Bangkit dari Kesuaman Rohani. Buku itu saya ingat ketika pertama kali saya baca ketika mengikuti mata kuliah tentang apa itu? Penginjilan massal. Jadi kayak KKR gitu ya. Saudara, buku wajibnya itu. Dan ketika pertama kali saya beli, jujur saya bilang, saya enggak menarik dengan buku itu. Cover yang lama itu jelek, udah hitam, cuma ada gambar matahari terang gitu ya. Saya bilang, buku apa kayak gini? Tapi ketika saya baca, buku itu mencapik-capik hati saya. Saya bilang, Tuhan, ya ternyata saya juga mungkin merasakan sedang undur. Ya kayak tadi, kapan kita berdoa? Terakhir betul-betul menikmati hadirat Tuhan. Saya bilang walaupun sekarang saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya membaca itu pun saya bilang, dek Tuhan. Jangan-jangan saya itu menjadi satu rutinitas dalam kehidupan saya, bangun pagi udah baca Alkitab, renungan. Itu cuma formalitas, bukan formalitas, rutinitas. Sehingga tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Terus bisa enggak? Bisa. Bisa sekali saya bilang. Sampai dia bilang, Tuhan harus bertobat ini. Betul-betul kita tidak lagi merindukan bagaimana hadirat Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Boleh cari bukunya ya. Kalau sekarang covernya udah bagus ya. Sekarang covernya udah bagus. Dan ya puji Tuhan ya, isinya saya bilang coba baca dan itu akan membangun kerohanian kita. Jemaat saya waktu saya sharing gitu, Pak ternyata kayak gini ya. Iya. Ada beberapa orang yang berlatar belakang karismatik, dia katakan bengong-bengong, Pak kata Alkitab kayak gini ya. Lah iya saya bilang, lah selama ini di otak saya kalau udah bicara tentang kebangunan rohani dia katakan, dia langsung ingatnya KKR. Dia ingatnya ada sebuah event yang besar, kemudian ada sebuah tim musik yang luar biasa, WL yang luar biasa, singer yang luar biasa, bahkan pengkhotbah yang luar biasa. Tapi ternyata menurut buku itu bukan. Itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang biasa yang Tuhan lakukan. Tapi sesuatu yang luar biasa adalah kebangunan rohani secara pribadi. Ketika kita tadi mungkin kita berdoa sudah menjadi rutinitas, atau mungkin dulunya tidak pernah berdoa, sekarang jadi rajin berdoa. Dulunya nggak pernah sekolah minggu, sekarang suka sekolah minggu. Dulunya nggak pernah PA, sekarang PA. Begitu luar biasa menggebu. Tanpa disuruh pun dia maju. Ada tadi katakan Pak, ada hujan, ada badai, dia nggak pusing. Aku tetap mau melayani Tuhan. Wow, itulah kebangunan rohani yang sesungguhnya. Amin. Bukan karena ada event, bukan karena ada pengkhotbah yang luar biasa, tidak. Tapi bagaimana kehidupan kita betul-betul diubahkan. Lalu minggu malam ini saudara, ketika kita mengingat bagaimana Yesus sudah datang ke dalam dunia. Bagaimana dia dieluk-elukan. Saya katakan emang itu adalah hak-hak dari Yesus sendiri. Karena kemuliaan hanya ada di dalam dia. Amin. Ya, seberapa banyak kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita? Seberapa banyak? Atau bahkan kita banyak mengecewakan Tuhan? Ada beberapa mahasiswa tanya sama saya,
Pak, kenapa di gereja baptis jarang sekali kita baca doa Bapa kami? Saya cuman ketawa. Memang kita nggak pernah ya, jarang gitu melafalkan atau menghafal doa Bapa kami. Saya bilang doa Bapa kami itu adalah pola buat saya untuk berdoa. Kenapa? Ketika bicara Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bukan sekedar, ya Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, bla 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 sama amin. Ya selesai saya katakan. Tapi ketika itu menjadi pola, saya katakan ketika Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Betul gak kita dalam kehidupan kita menguduskan nama Tuhan, saya katakan. Kadang kita gak sadar, kita cuma melafalkan saja, kita cuma menghafal ayat-ayat itu saja. Tapi kita tidak pernah merenungkan sejauh mana betul saya katakan bahwa doa Bapa kami itu menjadi pola di dalam doa kita. Jadi perenungan buat kita. Sejauh mana kita bisa melakukan itu. Betulkah kita menguduskan nama Tuhan dalam kehidupan kita dalam setiap saat? Di rumah, di kantor, di mana lagi? Di pelayanan apalagi gitu ya. Jangan cuma di pelayanan aja gitu ya. Tapi saya katakan di semua tempat. Mari kita menguduskan nama Tuhan. Dengan aku melakukan ini, apakah kamu menguduskan nama Tuhan? Apakah keluargaku dimuliakan? Enggak. Jangan-jangan ketika aku melakukan ini, bahkan nama keluarga akan tercoreng, apalagi nama Tuhan. Dan aku akhirnya berbuat dosa. Aku tidak menguduskan nama Tuhan. Nah baru sampai situ aja kita banyak dosanya, betul? Saya bilang ketika kita menggunakan doa Bapa kami sebagai pola, saya bilang doa kita enggak cukup 1 jam. Saya percaya saudara boleh coba. Ketika kata demi kata, saudara renungkan, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu Tuhan. Di bumi seperti di sorga. Betulkah itu dinyatakan? Betulkah kita menyerahkan bahwa kehendak Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita? Lah buktinya masih banyak keinginan-keinginan kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bukan kebutuhan kita, bukan. Apakah itu yang dikatakan bahwa kerajaanmu terjadi di bumi ini seperti dalam surga? Bagaimana dalam keluarga kita masih ada orang yang mungkin berselisih, bahkan mungkin ada gontok-gontokan satu dengan yang lain. Apakah itu yang dikatakan bahwa kerajaanmu datang dalam bumi ini seperti di dalam surga? Apa sih di surga masih suka ribut? Tapi di surga apa masih gontok-gontokan? Kan enggak. Sudah sampai di situ bilang, Tuhan makin banyak dosa saya. Udah Tuhan capek. Jangan ya. Tapi saya bilang itulah yang terjadi. Itu baru berapa poin, belum sampai terus sampai di belakang saya bilang Tuhan, ampun deh Tuhan. Mari saudara, kita balik ke firman Tuhan ini. Sejauh mana kita meninggikan Dia, memuliakan Yesus Kristus. Ternyata saya katakan berdasarkan buku yang saya baca itu baru sampai bab ketiga seingat saya. Dari bangkit dari kesuaman rohani itu. Saudara itu sudah mencabik-cabik saya bilang. Sampai jemaat saya bilang, Pak Pendeta, kalau seandainya satu jemaat ini baca buku ini dikatakan enggak usah KKR aja pasti terjadi kebangunan rohani. Amin saya bilang. Asal mau baca. Ini bukan promosi. Saya nggak dapat komisi dari LLB. Tapi saya sungguh merasa diberkati dengan buku itu. Bukunya kecil. Tapi saya bilang harganya juga murah, nggak terlalu mahal. Cuman di bawah 50, saya ingat saya tapi nggak tahu ya. Coba dicek lagi ya. Dan itu memberkati saya. Bukunya kecil, sederhana saudara. Tapi saya bilang itu yang membuat saya harus bangkit, saya katakan. Harus bangun, jangan tertidur. Di dalam Minggu Palma ini saudara. Yuk kita bersama-sama ketika kita melihat, muliakan Dia, agungkan Dia. Perhatikan ayat selanjutnya saudara. Ayat 16, mari kita perhatikan ayat 16. Ayat 16 dikatakan, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai Dia dan telah dilakukan untuk Dia. Memang sudah tertulis Yesus akan dimuliakan, Yesus akan ditinggikan. Tapi murid-murid sendiri tidak sadar akan hal itu. Soalnya kalau kita lihat dari, ini Yohanes ya, dari yang Markus, Matius, Lukas, ada juga Yesus dieluk-elukan.
Di sana ceritanya ada yang lebih lengkap lagi ketika dikatakan ada muridnya dikatakan suruh ayo ambil gitu ya, ambil mencari apa? Kolde. Nanti kamu ambil. Saya kadang mikir gini, wah ini kok mencuri? Ya bukan. Ya ketika itu juga kan ketika murid Yesus akan mengambil keledai itu, memang keledai itu belum pernah dipakai, belum pernah ditunggangi. Kemudian dia bawa, ada yang bertanya, kenapa? Dikatakan guru membutuhkannya. Saudara bisa kebayang? Setelah itu orang itu, oh ya sudah. Berarti ada rencana yang luar biasa bukan? Yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan. Sehingga memang Yesus akan dialuk-alukan, Yesus akan ditinggikan, Yesus akan dimuliakan. Saudara, bagian ini mencelikan mata murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa sungguh Yesus akan dibangkitkan dari kematian. Dan satu saat ya, dia akan naik ke surga dan dia akan dieluk-elukan. Dia akan dimuliakan. Dan kita yang masih ada, yang hidup sampai hari ini, kita akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapkah ketika kita akan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Terkadang kita bukan melupakan, tetapi lebih menyepelekan kalau saya melihat. Sekarang banyak juga kan orang-orang yang terkadang menunda-nunda. Seberapa banyak resiko ketika kita menunda. Saya ingat ketika saya membimbing anak-anak sekolah, bukan sekolah minggu, anak sekolah di SMP Baptis. Saya diberikan satu bahan. Itu ada satu karakter dikatakan menunda-nunda. Saudara saya lupa ayatnya, tapi saya bilang saya ingat ada di Samuel atau di mana. Itu dikatakan bahwa ketika Daud menyuruh, siapa itu ya, saya jadi lupa. Menyuruh untuk membuat membentuk pasukan. Dia menunda-nunda, saudara. Tapi akhirnya mengerjakan enggak? Mengerjakan. Tetapi waktu itu Daud melihat dan dia akhirnya menyuruh yang lain untuk membuat, tapi dia sigap, dia segera membuat pasukan itu dan dia akhirnya langsung berangkat, bertemulah dengan pasukan yang ini. Pemimpinnya akhirnya apa? Ditusuk oleh pedang. Oleh pemimpin yang baru ini. Saya bilang, artinya apa sih? Saya hanya ingat itu, saya bilang, perenungan saya bilang, iya, ketika kita menunda-nunda pekerjaan bagi Tuhan, resikonya adalah kematian. Boleh percaya, boleh enggak? Tapi bisa kenyataan enggak? Kenyataan, saudara. Saudara, seringkali banyak orang juga, nanti aja lah. Malas, hujan. Nanti lagi. Sampai akhirnya gimana? Ini sekarang waktunya ya? Astaga, baru tahu gitu ya. Akhirnya pontang-panting harus menyiapkan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia lengah, dia bisa celaka. Karena buru-buru. Tapi kalau dipersiapkan dari jauh-jauh hari, apa yang terjadi? Bisa selesai jauh-jauh hari, bukan? Kemarin, WBI membuat takjil buat masjid sebelah dari gereja ya. Ada seorang ibu, istri saya udah bilang, itu ibu itu kok ya belum beli juga itu. Dari kemarin katanya mau beli tapi belum juga gitu ya. Sampai waktu itu kan seingat saya jam kita biasa mengantar takjil itu sekitar jam 4 sore. WBI-nya jam 12 siang diundur gitu ya. Setelah persekutuan WBI sekitar jam 2 baru masak bareng-bareng. Itu belum beli juga, saudara, itu namanya gelas, mangkok buat takjil sama sendoknya. Bu, beli gak? Oh iya bentar ya saya mau beli. Pas sudah mau beli, mendung. Naik motor, waduh gimana ini, hujan gak ya? Ya beli bu, kalau gak beli ini gimana mau dimasukin kemana? Iya juga sih. Ya, ini kenyataan. Dan akhirnya dia pontang-panting, dia berangkat, nggak lama dia, wah puji Tuhan ini masih ada. Ya iya coba kalau nggak ada gelas takjilnya, masa mau dibawa sama pancinya gitu ya, saya bilang ya susah kan. Ya tapi saya bilang itu yang terjadi ya. Nah saudara, jadi seringkali kita menunda-nunda waktu. Saya nggak tahu kalau yang masih sekolah gitu ya, yang kuliah masih lama. Deadline-nya juga nanti akhir semester gitu kan.
nanti aja gitu, nanti saja. Tahu-tahu tinggal seminggu. Bukunya 300 halaman, terus gimana caranya? Belum tugas yang lain. Kan jadi bencana dalam hidup kita. Kadang kita nggak mau prepare, kadang kita nggak mempersiapkan. Dalam hidup kita juga sama, ketika kita menantikan kedatangan Yesus, yang kedua kali loh kita menantikannya. Bukan Yesus yang masih dinantikan oleh bangsa Israel, mereka masih menantikan Mesias sampai hari ini. Kita sudah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang dia akan datang di awan-awan dan dia mengangkat kita bersama-sama dengan dia. Kenapa kita nggak bangga? Kenapa kita nggak bangga kita bisa melayani dia? Saudara, Yesus yang patut untuk dimuliakan. Dia yang memberikan kesempatan buat saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Selagi ada kesempatan, gunakan waktu saudara. Enggak setiap orang bisa berdiri di sini bukan? Jadi WL, jadi singer gitu kan? Gereja Baptis masih enteng ya. Betul ya, Bu? Di sini ada audisi, Bu? Belum ya, Bu ya? Di beberapa gereja yang lain itu harus audisi. Kalau mau jadi WL harus audisi. Suaranya fals enggak, gitu kan? Ya, memang enggak bagus saya bilang. Tapi saya katakan di gereja Baptis masih, ayo yang penting kamu bisa melayani. Tapi begitu susahnya kita cari pelayan, betul ya? Aduh kok yang mogok gitu saya bilang. Tuhan Yesus sudah turun tuh. Tuhan Yesus sudah berkorban buat saudara dan saya. Kenapa sih kita gak mau melayani dia? Kenapa sih kita gak mau berkorban bagi dia? Ayo dong, bangkit. Jangan-jangan kita sedang undur. Ya, saudara di buku itu ada 25 tanda kalau kita sedang undur kerohanian kita. Saya bilang, waduh kok 25 banyak banget ya. Hidup kita sempurna kali ya gitu ya. Ya enggak juga lah ya. Kita masih banyak dengan dosa, betul ya? Kita enggak ada yang luput dari dosa. Tapi kita berkomitmen. Yang sudah baca itu kita bilang kalau disenggol, kalau kita ditegur, jangan ngambek ya. Siap. Wah, bagus ya. Kan banyak orang kalau udah disenggol, kalau sudah mulai ditegur gimana? Bahasa Jermannya pundung, gitu ya. Pundungan, nggak mau ke gereja lagi, nggak mau melayani lagi. Kok dengan begitu mudahnya kita bicara seperti itu? Gimana kalau Tuhan yang sudah berkorban buat saudara, saya batalkan, saya nggak mau menyelamatkan dia. Dia mah kayak gitu. Mungkin seperti itu. Wah, saya bilang Tuhan kita tidak seperti itu. Ketika dia memilih saudara dan saya, dia sudah pasti, dia sudah tahu. Dan dia sudah punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Murid-muridnya baru sadar ketika Yesus dimuliakan. Ternyata guru itu betul-betul ditinggikan, dimuliakan. Keledai yang berjalan itu sampai semua pakaian mereka dihamparkan dan mereka bersorak hosana, hosana. Kebayang gak sih saudara? Saya merinding membayangkan itu. Tapi kalau di sisi Tuhan Yesus, satu sisi yang mengerikan. Karena dia sudah semakin dekat masuk dalam masa penderitaan. Saudara, kita bisa melihat ayat yang ke-17 apa sih? Ya kita bisa melihat ayat 17 lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Saudara, perhatikan di sini mereka bersaksi. Ya, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus. Artinya mereka sudah melihat bagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Dia sudah membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara, ketika saya melihat bagian ini gini, apa Lazarus itu langsung dia hebat? Ketika dia dibangkitkan, dia keluar dari kubur, wah masih kayak mumi gitu ya. Saudara kebayang gak sih? Wah dia hidup, wah luar biasa. Enggak juga saudara. Kalau kita perhatikan, Lazarus akan mendapat tekanan yang luar biasa. Kenapa? Orang Farisi gak suka dengan mujizat itu. Dengan mujizat itu semakin banyak orang memuliakan Tuhan Yesus. Lazarus semakin tertekan.
dia akan dikucilkan, bahkan mungkin dicari untuk membunuh. Lazarus ada di situ ayatnya. Rencana itu ada. Saya bisa bayangkan itu. Bahkan dia sudah dibangkitkan, dia dipakai oleh Tuhan, tapi dia direncanakan untuk dibunuh. Oleh karena apa? Orang gak suka kalau dia dibangkitkan. Karena itu menyatakan kemuliaan Yesus. Saudara, seberapa banyak di antara kita? Betulkah kita meninggikan Yesus? Memuliakan Yesus? Rasul Paulus pernah mengatakan, dikatakan apa? Ya, ada orang yang mengabarkan tentang Yesus, bahkan berani melakukan mujizat atas nama Yesus. Tapi dia bukan pengikut kita, kata murid-murid Yesus, betul ya? Tapi itulah yang terjadi. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Biarkan. Selama mereka memberitakan Injil, kata Rasul Paulus, betul ya? Biarkan. Selama dia mengabarkan Injil, semuanya jiwa-jiwa itu buat Tuhan Yesus kok. Sekalipun dia bukan murid Yesus. Nah saudara, banyakkah di Anda sekarang orang-orang seperti itu? Banyak. Kemarin baru anak saya telepon, karena anak saya ada di Sukabumi bersama dengan neneknya, dia cerita. Kemudian dia tanya, "Pak, itu ada yang katanya bukan orang Kristen loh Pak, tapi ngaku-ngaku Kristen, tapi dia juga suka menginjili. Aneh Pak ya?" Loh aneh saya bilang. Ya, itu apa ya? Aliran apa sih Pak? Gitu. Dia tanya. Dia mungkin udah lupa atau gimana. Saya pernah cerita sama dia. Saya itu saksi Yehova, saya bilang. Oh iya saksi Yehova. Lah dia gimana? Dia tidak percaya. Tetapi dia mengabarkan Injil. Saya bilang itu bukan mengabarkan Injil, dia menyesatkan, saya bilang. Saya aja pernah didatangi ke rumah. Dia nggak tahu kalau saya pendeta, ya saya biarin aja. Ya, ngobrol-ngobrol ya biarin aja lah, saya bilang gitu ya. Saya ikutin gitu ya. Sampai akhirnya ketika sudah mulai berselisih, bukan berselisih ya, berbeda paham tentang Alkitab. Saya jelaskan gini, dia jelaskan lain. Saya bilang nggak bisa ini gini-gini. Terus dia diam, dia mungkin udah mulai curiga. Saya bilang akhirnya, saudara maaf, saya juga hamba Tuhan. Dia langsung diam. Mendingan saya bilang kalau mau menginjili kepada orang yang belum kenal Tuhan. Kalau yang sudah percaya Yesus, buat apa saudara injili? Lah kita sharingan Pak, lah kalau sharingan akhirnya jadi ribut kayak gini kan gak enak, saya bilang. Oh iya, maaf. Ya sudah Pak, kami pamit aja. Sebentar, kita berdoa dulu. Oh gak usah Pak, gak usah berdoa. Dia takut didoain. Betul. Kalau orang saksi Yehova ajak ke doa gak mau. Saya bilang berdoalah. Akhirnya yang muda yang itu. Udah, gak apa-apa kita didoain. Akhirnya saya doain. Saya bilang baru dia pulang dan gak balik lagi. Sampai sekarang. Ya saudara, saya bilang itu satu pengalaman. Dan berarti ada orang-orang yang ingin menyesatkan orang-orang Kristen. Nah saudara, kita perlu waspada. Makanya sekarang ayo rajin ke gereja, ayo rajin belajar firman Tuhan. Saya bersyukur ketika tadi saya datang, ya ada kelas dewasa, ya dewasa wanita, ada dewasa pria. Saya bilang itu satu hal yang luar biasa saya katakan. Enggak semua gereja baptis itu ada kelas dewasa, betul enggak? Di tempat saya dulu enggak ada. Saya bilang ayo yang sudah dewasa harus tetap melayani sekolah minggu. Waduh, saya bilang susah saudara. Ya, tapi puji Tuhan sekarang sudah ada. Ya ada dewasa muda, ada dewasa senior gitu ya. Nah saudara, tapi dulu yang paling senior ya ada pendiri gereja ya. Dia masih tetap setia untuk belajar firman Tuhan. Itu yang saya katakan terima kasih Tuhan. Ternyata dia mau ikut sekolah minggu saudara. Kebayang gak? Ketika dibuka dia ikut. Satu lagi ada yang itu yang wanita ya. Yang pria itu memang bukan pendiri tapi umurnya hampir sama. Yang pria senior ini ikut dengan kelas saya. Saya bilang dia semangatnya luar biasa, kenapa? Sekalipun baca Alkitab begitu susah. Karena hurufnya kecil, betul ya? So banyak di sini yang udah nyerah. Udahlah, saya susah baca Alkitab. Ya kalau sekarang ada yang mempermudah ya.
Bisa pakai handphone, bisa pakai iPad, hurufnya kurang gede digedein, beres gede gitu ya. Enak bacanya. Tapi kalau dulu belum ada kan Alkitab yang di telepon gitu kan belum. Dia bawa loop atau kaca pembesar. Dan dia kalau saya bilang, udah Pak, Bapak nggak usah baca deh, lewat aja ya Pak ya. Enggak, saya mau baca. Dia baca, saudara, kebayang nggak? Protes kalau dia lewat. Artinya dia punya semangat yang luar biasa belajar firman. Tiap hari Rabu datang. Dia datang. Jam doa. Dan selalu dia bersaksi. Saya selalu ingat sampai sekarang, almarhum ini namanya Pak Yakub. Dia selalu bilang gini, Pak Yakub akan selalu merasa berhutang kalau tidak kesaksian di jam doa. Dia bilang. Ngomong walaupun kadang-kadang ini ngomongnya apa ya nggak jelas, tapi semangatnya luar biasa saudara ya. Tapi kami betul-betul bukan berarti merendahkan, enggak. Tapi kita selalu menyokong dia. Ya, betul, imannya luar biasa. Saudara, ini salah satu contoh yang saya berikan buat saudara. Ada senior-senior yang luar biasa. Di dalam keterbatasan dia tetap untuk belajar akan firman Tuhan. Yang muda-muda saya katakan, ayo belajar firman Tuhan. Jangan kalah sama oma-oma. Jangan kalah sama mereka yang sudah senior. Ya, mereka tetap setia. Mereka tetap ayo belajar firman Tuhan. Mungkin dia udah khatam berapa kali itu Alkitab. Ya, berapa kali kita khatam Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu, udah dibaca? Atau kelewat? Ya, saya pernah buka waktu itu di grup. Yuk kita baca, saya bilang dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang kalau orang lain 1 tahun karena 1 hari 3 pasal. Kita mah 1 pasal, jadi hasilnya 3 tahun. Ya, tapi selesai, puji Tuhan selesai. Yang daftar 35 orang, yang lulus tinggal sekitar 15 orang. Itu udah puji Tuhan ya. Kenapa? Di tengah-tengah berguguran. Pak saya ketinggalan, enggak apa-apa saya bilang nyusul aja. Enggak, keluar dari grup left. Jadi mandek sampai kitab, ada yang sampai kitab Mazmur berhenti, ada yang sampai kitab apalagi Maleaki berhenti. Tinggal perjanjian baru kan, enggak mau lanjut. Aduh sedih saya bilang gitu ya. Tapi yang 15 orang ini puji Tuhan, mereka selesai sampai kitab Wahyu. Saya bilang, wah luar biasa. Sayangnya keburu pandemi, jadi aja bubar. Tapi puji Tuhan udah lulus ya. Nah saudara, bagaimana kita terus belajar firman Tuhan? Jangan sampai saya katakan orang lain yang memberitahu pada kita, tapi kita terus belajar. Ayo kita memberikan kesaksian buat banyak orang. Supaya apa? Nama Tuhan Yesus semakin disebarkan, semakin dimuliakan. Masih banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Betul ya? Masih banyak. Terkadang kita hanya berkata, udahlah kasihan ya. Ya cuma kasihan. Apakah ada dorongan kita untuk bersaksi, untuk memberitakan Yesus yang luar biasa itu? Atau enggak? Saya pernah tanya sama jemaat, kapan terakhir bersaksi? Hening semua. Ada yang baru kemarin bersaksi, enggak ada yang angkat tangan. Seminggu yang lalu yang bersaksi, enggak ada yang angkat tangan. Waduh, seminggu juga enggak ada ya. Sebulan lah saya bilang ya, sebulan lalu kesaksian tentang Yesus. Ada? Silakan angkat tangan saya bilang. Enggak ada yang angkat tangan juga saudara. Sebulan yang lalu enggak ada. Waduh saya bilang. Kalau yang setahun yang lalu ada enggak? Enggak ada juga. Jadi saya mikir gini, ya kapan gereja penuhnya? Kalau enggak pernah bersaksi, betul enggak? Ayo saya bilang bangkit, ayo kita mulai bersaksi lagi. Zaman dulu katanya pernah dropping gitu kan ke Tegalega, kemana ya? Pak Diakon Sidadi mungkin tahu ya. Saya pernah dengar itu, saya bilang, "Lah sekarang kemana? Kok Memble?" Ayo bangkit saya bilang gitu kan. Iya Pak, iya. Ayo sekolah minggu mulai. Kenapa enggak saya bilang. Nah kalau di mana kami itu tetangga Tegalega itu banyak yang olahraga. Banyak yang lari saya bilang. Ayolah ikut lari. Lama-lama ada yang kenal. Yuk kenalan dulu gitu kan. Tahapannya ada. Kenalan dulu. Udah kenal. Lama-lama bisa makan bareng. Lama-lama mulailah bersaksi. Dikit-dikit lama-lama ikut saya bilang.
Bukan kita memikirkan, ayo kita bersaksi, jebret. Mana hasilnya Pak? Saya udah sekian tahun saya bersaksi, kok nggak ada yang mau ke gereja, nggak ada yang mau percaya Tuhan Yesus. Saya bilang, yang percaya Tuhan Yesus urusannya Tuhan dengan orang itu, bukan dengan kamu. Terkadang kita menuntut hasil, betul? Akhirnya itu yang membuat kita putus asa. Itu yang akhirnya membuat kita nggak mau lagi bersaksi ya, nggak ada hasilnya. Kata siapa? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 itu dikatakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara mungkin sedang menabur atau sedang menanam, tapi siapa yang akan menuai? Kan gak harus kita, orang lain yang menuai. Gak apa-apa, saya bilang itu tetap jiwanya bagi Kristus, amin. Jangan pikirkan buat saya dong, buat saya. Sekali waktu ada bagian saudara, amin. Itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu dan Saudara, yang terakhir saya katakan kita bisa melihat dari ayat yang ke-19. Ayat 19 mengatakan, lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Mereka kecewa karena Yesus dieluk-elukan, karena Yesus dimuliakan. Apa sih rencananya? Apa rencana orang-orang Farisi itu? Kita lihat di Yohanes pasal 11 ayat 53. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Membunuh siapa? Yesus. Sudah ada kesepakatan. Dan dia melihat sekarang Yesus dieluk-elukan, sehingga dia berkata, gagallah seluruh rencana kita. Otak mereka semakin jahat. Bagaimana caranya untuk membunuh Yesus? Saudara, zaman sekarang memang masih banyak orang yang seperti itu. Sekarang bukan membunuh Yesus, tapi bagaimana menghambat pekerjaan Tuhan melalui anak-anak Tuhan, betul? Baru beberapa hari yang lalu saya melihat ada di grup PGPK, ada di grup mana itu ya? Ada ibadah yang dihentikan di mana? Di daerah Purwakarta tuh di mana gitu. Saya bilang, masih ada sekarang? Masih berani kayak gini? Aduh nggak tahu deh. Banyak orang ingin menghambat. Banyak membuat kita menjadi takut. Tapi saya katakan melalui Paskah ini, mari kita ingat pengorbanan Yesus. Pengorbanan yang sudah Tuhan nyatakan sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara ditetapkan ada di tempat ini. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu mari kita bergerak, mari kita maju. Jangan padamkan semangat kita. Jangan padamkan roh yang ada dalam hidup kita. Tapi kobarkan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya bangga melihat tadi dewasa wanita ya, memuji Tuhan. Saya bilang, saya hitung, lebih ada 15 lebih tadi. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Masih ada orang-orang yang mau untuk belajar. Saya percaya ketika kita belajar, pasti ada dorongan-dorongan ketika lihat, ini satu nilai-nilai kehidupan yang bisa kita terapkan, yang kita bisa saksikan buat banyak orang untuk membawa mereka kepada Kristus. Saya percaya bapak-bapak pun demikian. Karena dari tadi gak mau selesai. Itulah penyakit bapak-bapak ya. Kalau sudah ngumpul, bicara seru, suruh selesai juga susah gitu kan. Sama di saya juga kayak gitu ya. Ini jam berapa? Ini udah ibadah gitu ya. Ya saudara, tapi mari kita terus giat melakukannya. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu, ini mengingatkan kami bagaimana murid-murid Yesus ketika mereka baru sadar bahwa guru yang mereka ikuti, mereka itu adalah Yesus yang patut untuk dimuliakan, ditinggikan. Dan kami bersyukur Tuhan, ada orang-orang juga, orang banyak yang sudah menyaksikan bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Yesus, sehingga mereka menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ajar setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami juga mengabarkan Injil. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan oleh Yesus melalui gereja ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan pakai setiap anak-anak-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan juga Tuhan. Ketika kami mungkin ada persoalan, ada masalah yang mengganggu kami, sehingga kami terhambat untuk kami maju melayani Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap setia, tetap semangat melayani Tuhan dan mengabarkan Injil. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada saat siang ini, biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja, berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian untuk kita merespon firman Tuhan ini. Kita naikkan pujian, Ku percaya janji-Mu. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Saudara, dalam waktu yang singkat ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita akan meresponi firman Tuhan ini. Adakah di antara saudara hari ini yang berkata, Tuhan, aku mau senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupanku. Mungkin saat-saat ini aku sedang jauh dari Tuhan. Aku saat ini sedang mengalami kesuaman rohani. Aku sedang undur dari Tuhan. Tapi biarlah dengan firman Tuhan hari ini, aku mau dibangkitkan. Aku mau pulih Tuhan. Atau mungkin ada kekecewaan. Kecewa terhadap siapapun itu. Mungkin terhadap keluarga saudara. Atau mungkin kepada teman sekerja saudara. Atau bahkan mungkin saudara mungkin kecewa kepada pemimpin gereja. Atau bahkan sama pendeta. Adakah saudara yang ingin dipulihkan? Mari menjelang kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan jamah saudara malam pada saat pagi ini. Adakah dia harus berdoa demikian? Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara secara khusus. Kalau ada, silakan angkat tangan saudara.
Jangan malu, tapi kita percaya Tuhan yang melawat menjamah saudara. Kiri kanan saudara tidak akan ada yang tahu apapun persoalan saudara, dimanapun persoalan itu. Kalau ada, haleluya Yesus, haleluya. Masih ada yang lain? Saya berikan kesempatan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Masih ada yang haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan melawat tempat ini, Tuhan melawat ruangan ini Tuhan. Kalau masih ada saya berikan kesempatan ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Ketika kita pulang dari tempat ini, ada kelepasan dari Tuhan, ada sukacita surgawi yang melingkupi kehidupan kita. Kalau masih ada, saya berikan kesempatan beberapa saat ini. Jangan keraskan hati saudara. Biar Tuhan yang melawat, menjamah saudara. Tuhan masih menantikan saudara. Adakah di antara saudara juga hari ini? Mungkin saudara hari ini bergumul dengan persoalan kehidupan saudara. Mungkin saya berkata, bagaimana aku akan bersaksi sedangkan kehidupanku dengan ada masalah ini dan ada masalah itu yang menindih kehidupanku. Atau mungkin ada sakit penyakit yang sedang menindih kehidupanku Tuhan, sehingga aku jadi putus asa. Hari ini ada pengharapan di dalam Yesus. Maukah saudara dipulihkan? Maukah saudara jangan terhimpit dengan persoalan permasalahan saudara? Serahkan pada Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan yang bekerja. Atau mungkin ada sakit penyakit, berseru kepada Tuhan, Tuhan aku mau sembuh. Tuhan lawat aku hari ini. Tuhan sembuhkan aku hari ini. Kalau ada anda saudara yang berdoa demikian, silakan angkat tangan saudara. Saya juga berdoa buat saudara hari ini secara khusus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Masih ada yang lain? Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih Yesus. Masih ada yang lain? Haleluya. Yang sudah mengangkat tangan silakan kembali, turunkan kembali tangan saudara. Dan yang terakhir saudara, adakah di antara saudara yang hari ini mungkin sedang bergumul dengan satu persoalan, satu masalah? Mungkin bertahun-tahun saudara belum mendapat jawaban doa dari Tuhan. Saya katakan berdoa hari ini. Tuhan menantikanmu. Tuhan mau mendengar doamu. Pergumulan apapun itu. Mungkin pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam rumah tangga, atau pergumulan di dalam pelayanan. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kalau ada, angkat tangan saudara, saya mau berdoa juga buat saudara. Atau mungkin saya berkata, mustahil Tuhan menjawab doaku. Saya katakan hari ini Tuhan mengasihimu. Tuhan mendekap engkau. Dia katakan, hai anakku, aku ada bersama dengan engkau. Percayalah kepadaku. Maukah saudara percaya? Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Yang tadi sudah mengangkat tangan, taruh tangan kanan saudara di dada saudara sebagai penyerahan saudara. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan, ku percaya janjimu ajaib Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Kami percayakan janjimu Tuhan. Saat siang ini Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diacungkan di hadapan Tuhan, yang saat ini sudah ditaruh di tangan kanan di dada kami Tuhan, sebagai tanda penyerahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, lawat dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Apapun persoalan mereka, mungkin saya mereka sedang berseru, Tuhan aku mau memuliakan Tuhan, aku mau meninggikan Tuhan melalui kehidupanku. Mulai saat ini aku mau melayani Engkau. Apapun persoalan, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bangkitkan mereka Tuhan, lawat mereka siang hari ini dengan kuat kuasa yang Tuhan Yesus Kristus. Kayak berdoa mereka yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan, baik itu di keluarga, di tempat pekerjaan, bahkan di tempat pelayanan. Lawat mereka Tuhan, berikan hati untuk mereka mengampuni, berikan hati buat mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lawat dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan Allah, jamahan kuasa Tuhan Yesus yang melawat mereka. Atau mungkin saat ini Tuhan, ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupannya, apa yang sedang mereka derita, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Taruh tangan kananmu Tuhan, taruh tangan kananmu di tempat di mana sakit itu. Bapa Surgawi, secara khusus kami berdoa buat mereka yang sedang sakit. Kami mohon uluran tangan kasih Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu bekerja. Kami manusia yang terbatas, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Pada siang ini Tuhan, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan lawat mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siang ini juga kami berdoa buat mereka yang bergumul dengan setiap persoalan. Mungkin mereka sudah bergumul dalam doa mungkin sekian tahun, seolah-olah mereka tidak menembus langit-langit ini. Doa mereka terpentok Tuhan. Kami mohon lawatan Allah. Engkau mendengar setiap seruan doa mereka. Lawat dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan membukakan jalan dengan cara Tuhan. Karena janji-Mu ajaib. Janji-Mu iya dan amin. Terima kasih buat siang ini Tuhan. Buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh mengingatkan kami. Biarlah hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus pun tetap berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lawat dengan kuat kuasa-Mu. Kami merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya, mari kita katakan amin. Saya akan. Terima kasih Pendeta Sian untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta. Kepada Ibu dipersilakan.
Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Sen Anwar yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kemuliaan Yesus sudah dinyatakan bagi kita semuanya. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita memuliakan Dia ataukah mendukakan Dia? Itu menjadi perenungan kita bersama. Ya, kiranya pelayanan Pendeta Anwar beserta keluarga diberkati Tuhan dan terus memberikan dampak yang baik bagi kita semuanya, diberikan kesehatan. Terima kasih Pendeta Anwar. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama yaitu Persekutuan Doa Rabo tanggal 27 Maret 2024 ya, pukul 7 malam kita masih Google Meet ya di sini Pak. Jadi yang sepuh-sepuh juga bisa ikut ambil bagian, yang kebetulan masih di jalan juga tetap ikut ambil bagian. Ya, itu memang keuntungannya di situ. Jadi persekutuan doa besok hari Rabu yang menyampaikan firman Tuhan Bapak Diakon Wardoyo Ruslan. Kemudian petugas ibadah Jumat Agung bisa Bapak Ibu lihat ya di layar di sini, silakan yang bertugas bisa mempersiapkan diri dan berlatih. Dan juga selain ibadah Jumat Agung ada perjamuan kudus tanggal 29 Maret 2024. Ibadah jam 8 ya Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya kita ibadah setengah 10, jadi untuk Jumat Agung besok hari Jumat kita mulai ibadah jam 8 pagi. Selesai ibadah minggu ini, jangan lupa teman-teman ya Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam tim paduan suara yang kemarin mungkin berhalangan, hari ini kita berlatih paduan suara untuk persiapan ibadah Jumat Agung, jadi mohon jangan pulang dulu ya, kita akan persiapkan betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ultah minggu 4 Maret di sini ya, tanggal 28 Maret 2024 Saudari Mariska Triosefin Naibaho ada? Gak hadir ya? Ubaho? Ya agak jauh, saya kurang bisa melihat ya. Ya, selamat ya Mbak Mariska kalau mungkin melihat secara online ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati masa muda pekerjaan Mbak Mariska. Kita lanjutkan untuk yang tanggal 29 Maret 2024. Selamat ulang tahun Bapak Dr. Siswoyo, basis. Ya, ini kakek kita yang selalu menghafal ayat ini Pak. Ya, beliau sangat senang sekali menghafal ayat ya. Tuhan memberkati Mbah ya, dengan kesehatan dan juga pelayanannya tetap semangat menjadi teladan bagi kita semuanya. Ada lagi yaitu Saudari Astrid Marion Indiani 30 Maret 2024. Ya, hari ini tidak hadir ya. Masih di Solo. Ya, kemarin ikut Pak Mister ya, ada acara sendiri ya dengan keluarganya. Ya, mengucapkan selamat ulang tahun Mbak Astrid ya, jika juga ikut ibadah secara online. Ada lagi? Ya baik, kalau tidak ada, saya mau menyambut yang baru pertama kali hadir. Ya tadi sudah ada 2, ini Bapak atau Mas ini? Maaf, ini sudah menikah? Oh sudah, ya. Jadi Bapak Bambang Hadi, ya asal gerejanya Batu Zaman. Oh ini Bapak Bambang dari LLB. Ya, silakan berdiri Pak. Ya ini teman-teman kita dari LLB, ya sekaligus ya Pak ya. Dari LLB ada 3 orang sebenarnya yang hadir. Ada Ibu Kiki dan Pak Inung. Di luar Pak? Oh di luar, ya jadi teman-teman LLB hari ini ada promosi buku yang baru, silakan Bapak Ibu Saudara ya, adik-adik ini juga ya, jika
Bisa lihat-lihat ya di samping gereja ada buku-buku yang baru yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ada Alkitab bergambar juga yang pasti menarik juga untuk anak-anak. Silakan Bapak Ibu bisa melihat, karena kita harus berbagi waktu. Nanti setelah melihat mungkin ada yang membeli, silakan yang khusus tim paduan suara langsung saja ke belakang. Jadi tidak perlu lagi dipanggil-panggil ya. Jadi supaya karena kita bagi waktunya. Di sini ada Bapak Freddy Eder. Ya, silakan berdiri Pak. Ya, ini dari GBI Sibolga, Sumatera Utara, jauh ya. Ya, di sini kebetulan beliau sedang kunjungan ya Pak. Oh, pendidikan. Ya, selama berapa lama Pak? Berapa lama? Ya, tinggal 2 bulan lagi ya, kiranya selama 2 bulan ini bisa bersekutu ya bersama-sama dengan kita semua di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin yang sebelah ini silakan memperkenalkan diri Pak. Nama siapa Pak? Julius Sinaga. Oh, Agus Sinaga. Ya, terima kasih Bapak Pak Agus dan Pak Freddy Eder ya yang sudah berkenan beribadah bersama-sama dengan kita. Kiranya terus selama pendidikan ya dilancarkan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemudian dari sekolah minggu ini ada titipan pesan ya dari ketua sekolah minggu. Yang kelas anak-anak khususnya silakan juga jangan pulang karena ada latihan ya, ada latihan untuk persiapan Paskah. Jadi mohon untuk guru-guru sekolah minggu untuk bisa latihan di belakang. Kemudian yang terakhir, ada lagi yang pertama kali hadir? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman yang ada di depan, Pak Aril ya, di sela-sela kesibukannya bisa ambil bagian dalam pelayanan. Kemarin itu latihan tuh pulang dari luar kota langsung ke sini itu ya Pak. Atau sempat pulang Pak? Sempat pulang ya. Ya, jadi kita bersyukur ya, meskipun banyak Bapak Ibu Saudara yang sibuk tetapi ada waktu untuk melayani. Selanjutnya yang belum itu sekolah minggu gabungan. Ya, tadi belum saya sebut, sekolah minggu gabungan 31 Maret ya, besok Minggu. Kelas dewasa akan dilayani firman Tuhan Diakon Sridadi, kemudian kelas Indria sampai Madya tuh ya akan dilayani oleh Ibu Resti dan Saudari Kesia. Jadi setiap minggu terakhir kami ada sekolah minggu gabungan, Pak. Kemudian yang terakhir nih, yang paling terakhir, mengingatkan lagi untuk ibu-ibu WBI yang mengikuti retreat WBI, silakan nanti usai ibadah ini ketemu dengan Ibu Santi ya, karena pendaftaran paling lambat hari ini ya, karena harus segera disetor ke panitia retreat WBI BPD Jabar. Ya, itu saja tambahan dari kami. Oh ya, ternyata masih ada yang kelewat. Kelas baptisan. Kelas baptisan akan dimulai pada akhir Maret. Silakan Bapak Ibu saudara yang belum dibaptiskan ya, akhir Maret ini akan ada kelas baptisan ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dimohon Pendeta Sen Anwar untuk sekali lagi ke mimbar untuk menyampaikan doa berkat. Dan setelah doa berkat ini kita akan pujikan bersama-sama doa nikmat. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan siang ini kalau kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami, apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, bagi kami sebagai pengusaha, pekerja, pelajar, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga, bila berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah bagi kami. Dan saat kami pulang meninggalkan tempat ini, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus
damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus, kiranya tetap serta. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk sebentar untuk bersaat teduh.